PT Tarakusuma selaku produsen KYT baru ini merilis seri pembaruan untuk helm seri TTC di India. Dengan mengusung nama baru, TT Revo, mungkin nama ini dimaksudkan untuk membedakan antara TTC yang sebelumnya dengan yang versi baru ini karena lumayan cukup banyak perubahannya. Nah, apa aja perubahan, update, dan fitur-fitur terbarunya? Langsung aja kita bahas yuk. Oke, yang pertama, helm ini awal dirilis setelah memenuhi sertifikasi ECE 2205. Nah, di akhir tahun 2023, seri TTC juga sempat udah terhomologasi dengan ECE 2206. Kali ini pun udah seharusnya TT Revo ini juga mengusung homologasi terbaru ECE 2206. Nah, bedanya apa dengan ECE 2205? Bedanya yaitu di uji tesnya. Di ECE 2206 lebih banyak titik tes impact-nya dan lebih tinggi juga jarak drop testnya. Artinya helm ini sudah lebih aman dari seri ECE 2205. Perubahan berikutnya ada pada desain visor. Desain visornya sedikit berbeda. Untuk detail atas dan bawahnya ada lengkungan. Lengkungannya pun lebih lebar atas bawahnya. Kalau yang sebelumnya kan cuma atas aja. Kali ini lebar seperti visor NFR series, sRGB dan lain-lain. Sekarang juga udah dibekali Easy Visor Lock yang minimalis. Tuas mode fan-nya pun dibikin berbeda, lebih meruncing ke depan menyesuaikan bentuk desain dari visor lock di atasnya. Noseguard-nya pun baru menggunakan noseguard yang sama seperti di KYT R2R. Bagian bodi belakang lebih ceper atau lebih pendek ya dibanding TTC yang sebelumnya. Spoilernya juga beda nih, dia sama seperti spoiler TTJ yang udah rilis sebelumnya di Indonesia. Kalau menurut pendapat pribadi, menurutku sih lebih oke spoiler TTC dibanding TT Revo ini ya. Tapi itu kembali ke selera masing-masing karena desain itu kan soal selera. Next, kita ke bagian paling mewah yaitu busa atau interiornya. Busanya udah pakai hydrocool textile atau textile ya bacanya, kalian yang lebih paham komen di bawah ya. Sekilas tentang hydrocool textile atau textile. Busa yang dipakai di helm sRGB, Track One, KYT R2R, dan kini TT Revo juga pakai. Karakter busa ini dingin, lembut, dan premium juga sentuhannya. Mungkin harga agak jauh dari TTC kalau busanya pakai hydrocool textile. Tapi kita berharap semoga harganya nggak overpriced banget meski udah pakai hydrocool textile. Nah, untuk desain busa sendiri lumayan cukup banyak perubahan. Ada detail kombinasi warna merah, juga alis putih, jadi menambah kesan yang sporty. Gak lupa juga nih fitur yang banyak diminta kalian yaitu IQRS. Kini TT Revo udah ada nih IQRS-nya. Kemudian bagian paling kerennya adalah crown pad-nya. Ini desain crown pad-nya mirip seperti desain crown pad Xiaomi Track One sRGB, walaupun nggak mirip persis ya kayak Track One sRGB. Itu kan mirip banget, cuman beda warna sama beda klip aja. Nah, kalau crown pad-nya TT Revo ini agak beda desainnya gitu. Cuman basicnya kayak ya dari sana desainnya dari yang Xiaomi sRGB sama Track One. Itu bolong-bolong memanjang gitu, jadi bisa lebih banyak angin masuk harusnya. Jadi harusnya juga bakal lebih adem. Tapi ada catatan dikit nih di sini, seperti beberapa helm KYT lainnya. Kalau di video kan lubang-lubang angin di crown pad-nya kan bolong ya, sampai IPS-nya kelihatan tuh seperti di video. Cuma kalau di versi India malahan ada lapisan kain lagi nih di atasnya, jadi mungkin biar gak langsung bolong gitu. Nah, ini seperti Xiaomi S1 XR atau KYT KX1. Yang Xiaomi itu bolong langsung, tapi sebagian yang KX1 ada yang ada kainnya, ada yang juga bolong sampai tembus IPS-nya. Bahkan yang untuk KX1 nih, desain crown pad-nya pun yang versi Indonesia kayaknya beda, nggak kayak Xiaomi S1 XR gitu. Ya semoga yang dirilis di Indo nanti dapat yang benar-benar bolong ya, maksudnya nggak ada lapisan kainnya gitu, jadi biar langsung tembus crown pad kan udah ada busanya gitu. Biar nggak percuma gitu kan, udah dibuatin lubang yang berfungsi lebih memudahkan aliran udara malah ditutup pakai kain. Untuk tali pengikatnya pun seperti di beberapa negara beda-beda ya. Seperti biasanya kemungkinan besar untuk pasar Indo akan dapat yang double daring seperti yang biasanya diharapkan bikers Indonesia. Ini sama nih seperti versi India, dia juga double daring. Nah, mungkin yang microlock biasanya Cina atau Taiwan. Terakhir yang baru dan beda dari TTC adalah selnya. Nah, selnya nih sekarang ada 3 cell size.
Kalau sebelumnya di TTC hanya 2, di TT-ReVo ini sekarang jadi 3 cell size. Kalau menurut beberapa video gambar yang aku lihat juga dari data website di KYT Europe, sepertinya sel tambahannya ini untuk size XS dan S. Jadi 2 size tersebut masuk 1 size di sel S. Nah, cuma nih aku masih belum tahu sel S-nya ini emang pure, emang sel murni S yang baru, yang lebih kecil dari sel M-nya TTC yang sekarang, atau ini sebenarnya sel M-nya TTC yang sekarang dialihkan untuk S gitu. Karena menurut tabelnya sel M dan L gini sekarang jadi 1 sel M, padahal sebelumnya kan L ngikutnya ke XL. Karena kan TTC agak kecil helmnya. Nah, ini yang masih jadi pertanyaan. Tapi kalau harapan besarnya sih semoga sel M-nya tetap sama agar gak jadi lebih bagol, dan size L-nya emang ikut di sel M dengan penyesuaian baru busanya. Jika iya berarti sel S seharusnya sel baru yang lebih kecil dari sel M-nya TTC yang sekarang. Dan sel XL-nya TT-ReVo masih sama besarnya seperti sel L sampai XL-nya TTC yang sekarang. Bingung ya? Jadi gini, jika di TTC ada 2 sel M dan L, maka di TT-ReVo ada 3 sel, yaitu sel S, M, dan XL. Nah, spekulasi awal yang sel S ini apakah sel M TTC yang sebelumnya? Jika iya, maka sel tambahan baru di TT-ReVo ini adalah sel yang paling gedenya, yaitu sel XL dan XXL. Jadi yang sel ketiganya yang di TT-ReVo itu untuk sel yang paling gede. Kalau memang iya sel S-nya ini dialihkan ke sel M-nya TTC yang sekarang. Nah, spekulasi yang kedua, apakah sel M-nya TT-ReVo sama M-nya TTC yang sekarang? Nah, kalau sel M-nya TT-ReVo sama M-nya TTC yang sekarang sama, maka yang beda itu sekarang L-nya ngikut ke M, ke M-nya TT-ReVo, nggak lagi ke XL seperti di TTC yang sebelumnya. Jadi sel barunya adalah sel yang lebih kecil untuk ukuran XS dan S. Nah, kalau emang bener begitu, ini kabar baik untuk kalian yang masih suka ngeluh pakai TTC M tapi masih kelihatan begol karena ada sel yang lebih kecil lagi, yaitu sel S dan XS gitu. Nah, mungkin cukup segini aja review singkatnya. Maaf karena banyak juga kurangnya dari video ini. Yang paling penting semoga informasi yang disampaikan berguna buat kalian. Kalau boleh bantu supportnya kami sangat berterima kasih. Oke, sekian, see you in the next video. Wassalam.